Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran IPA. Tentunya hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Bisa dibuka di buku paket, itu bab 4 ya. Kita masuk ke bab baru tentang suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya. Oke, Bapak rangkumkan dalam slide PowerPoint yang Bapak buat. Perhatikan ya, gambar suhu dan Oke, Bapak tulis judulnya di sini suhu dan termometer karena ini pembahasan kita hari ini. Oke, suhu dan termometer. Tujuan pembelajarannya pertama, kalian dapat menjelaskan definisi suhu. Kalian dapat menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan 3 jenis termometer dan fungsinya. Oke. Itu ya. Kita masuk. Nah, suhu. Oke, sebelumnya kalian pasti pernah ya mengenal atau ada yang masih terasa asing tentang pengertian suhu. Suhu, mungkin ada yang sudah paham atau kenal, mungkin ada yang belum. Oke, Bapak jelaskan. Apa itu suhu? Oke, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pendek saja pengertiannya. Ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke, kita bisa tahu ukuran panas atau dinginnya suatu benda dalam bentuk derajat nanti. Jadi ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut suhu. Oke, suhu. Bagaimana kita bisa mengetahui panas atau dinginnya suatu benda? Anggap tidak ada alat nih. Bisa nggak kita mengetahuinya? Bisa ya? Dengan cara apa? Oke, kalau kita sakit, biasanya orang tua kita megang dahi kita ya, kening kita dengan tangan. Artinya apa? Dia merasakan panas tubuh kita dengan tangan. Berarti tangan kita nih bisa mengukur suhu ya kira-kira. Coba jawab dalam hati masing-masing. Bisa tidak? Bisa ya? Tahu panas dinginnya suatu benda. Ditempelkannya tangan ibu kita ke kening kita. Oh, ternyata anak saya panas. Berarti tangannya bisa mengukur panas. Artinya tangan kita itu ada indera apanya? Ada indera perasa ya, peraba ya. Ada indera perasa yaitu kulit. Dia bisa merasakan panas atau dingin. Pertanyaannya sekarang, apakah indera perasa tadi bisa mengukur suhu secara handal? Hah? Bisa nggak mengukur suhu secara handal? Pertanyaannya. Nah, kalau mau membuktikan, kalian bisa nanti sediakan di rumah ya. Ada 3 baskom. Ada air es, ada air biasa, ada air panas. 3 baskom di rumah. Kalian bisa sediakan kalau mau ya. Nah, kalian celupkan pertama tangan kanan kalian. Oh, bisa ada di buku sini. Di buku paket caranya. Nih. Nah, bagaimana? Oke. Menggunakan indera perasa kita ya. Pertama, kalian letakkan ketiga ember. Kalau mau ya, mencoba. Kalau nggak mau, tidak apa-apa. Kalau yang mau di rumah, kita mau ambil tarik kesimpulan dari percobaan. Kalau kalian mau mencoba, kalian celupkan tangan kanan. Kalian celupkan tangan kanan ke ember air hangat. Air hangat. Lalu tangan kiri ke ember yang berisi air es. Dingin ya, dingin. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa di tengah ini. Nah, rasakan tingkat panas saja kedua tangan kita celupkan ke air biasa setelah mencelupkan ke air panas dan air dingin. Air hangat ke air dingin. Oke, apa yang kalian rasakan? Nah, pertama mungkin ya jelas kalian bisa merasakan baskom yang air hangat, terasa hangat ya. Tangan kiri dimasukkan ke air es terasa sangat dingin ya. Setelah itu kedua tangan dicelupkan ke air biasa. Ternyata apa? Ternyata benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kiri. Air yang biasa, baskom yang berisi air biasa setelah kalian celupkan kedua tangan tadi ke situ ternyata terasa terasa berbeda. Padahal baskom air biasanya itu suhunya sama. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Karena tangan kita tadi tidak dapat
dipakai sebagai acuan. Mengapa tidak dapat dipakai sebagai acuan? Karena dia tidak bisa menentukan ukuran suhu secara kuantitatif. Kuantitatifnya artinya dengan angka. Oke. Jadi suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif. Artinya tidak dapat dipakai sebagai acuan. Dia cuma tahu, oh ini panas, ini dingin. Oke ya. Panas, ini dingin. Secara umum saja, kualitatif. Dengan kalimat saja, tidak bisa diungkapkan dengan kata yang spesifik. Nah, berapa derajat tidak bisa diungkapkan karena dia sebagai pengukur suhu kualitatif, tidak sebagai kuantitatif. Artinya indera peraba tidak memiliki angka yang tepat. Nah, dia bisa mengukur suhu, artinya terjawab ya, dia bisa mengukur suhu tapi tidak bisa dikatakan sebagai pengukur suhu yang handal. Oke, lanjut. Nah, ini apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Itu termometer. Ingat ya, alat pengukur suhu adalah termometer. Ada berapa jenis termometer? Pertama ada zat cair. Termometer zat cair terbagi lagi menjadi dua. Ada termometer laboratorium, termometer klinis. Oke. Termometer bimetal dan termometer kristal cair. Oke, termometer zat cair. Apa yang dimaksud termometer zat cair? Artinya termometer tersebut menggunakan zat cair ya, atau cairan di dalamnya. Ada di buku kalian. Nah, sama saja ya. Bisa dibaca nanti ya, termometer zat cair. Nah, oke. Zat cair digunakan. Nah, zat cair yang digunakan umumnya adalah nih, nama zatnya adalah raksa dan alkohol. Oke. Bisa raksa, bisa alkohol. Nah, perbedaan keduanya bisa kalian baca di sini. Raksa itu apa istimewanya, alkohol itu apa kelebihannya. Tapi masing-masing punya kekurangan. Oke ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Yang penting yang perlu kalian ketahui bahwa air raksa itu kekurangannya, dia kalau pecah termometer tersebut sangat beracun ya, sehingga bahaya jika termometer pecah karena raksa itu sangat beracun. Itu kekurangan dari zat cair air raksa. Oke. Nah, termometer zat cair. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Tadi digunakan dalam laboratorium, dalam kegiatan laboratorium, dan dalam klinis atau dalam dunia kesehatan. Contohnya tadi ya, termometer laboratorium. Nah, ini termometer laboratorium. Nanti kalau kita percobaan bisa menggunakan ini. Ini apa? Ini namanya skala-skala ya. Angka-angka ini disebut skala. Nanti kita belajar setelah ini skala. Kalian cukup mengenal dulu. Ini skalanya, ada berapa derajat, ada berapa derajat. Ini menunjukkan angka yang kuantitatif tadi. Itu ada angkanya. Jadi kita bisa mengetahui berapa angka derajat panas dinginnya. Ini termometer suhu badan. Biasanya kita gunakan kalau kita sakit ya, sama dokter, perawat dikasih termometer. Kalau ini laboratorium. Lanjut. Termometer yang kedua bimetal. Termometer bimetal ini termometer digunakan menggunakan dua jenis logam yang berbeda. Biasanya aluminium dan besi ya. Dia memiliki pemuaian panjang yang berbeda jika kena panas. Jika bimetal dipanaskan maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka muai panjangnya kecil. Bila didinginkan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya besar. Oke, ini sebelum dipanaskan dia lurus. Namun setelah dipanaskan dia akan melengkung ke arah besi karena besi mempunyai angka muai kecil ya. Oke. Pemuaian koefisien muai, nanti kita belajar koefisien muai setelah ini. Intinya kalian tahu bahwa ada namanya termometer bimetal, gabungan dari dua logam ya, direkatkan dua logam ini
ini sangat sensitif terhadap panas. Jika suhunya dipanaskan, jika ada dia mendeteksi suhu panas, maka keping bimetal ini akan melengkung. Melengkungnya tadi ini kuncinya, jika dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjang kecil. Oke, koefisien muai panjang kecil. Artinya besi tadi dia ketika dipanaskan dia melengkung ke arah besi. Artinya besi ini mempunyai koefisien muai. Karena dipanaskan dia melengkung ke arah besi, berarti besi ini memiliki koefisien muai panjang kecil dibanding aluminium. Kalau didinginkan bagaimana? Kalau didinginkan, bila didinginkan, maka dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya besar. Siapa? Aluminium. Berarti dia melengkung ke sana ya. Melengkung ke arah aluminium. Itu tadi contoh bimetal. Digunakan dalam oven biasanya. Digunakan untuk mengukur suhu oven, termostat, apalagi bisa kalian cari nanti ya di internet. Pemanggang biasanya ya digunakan termometer ini untuk mengukur suhu di oven, pemanggang, dan termostat biasanya. Yang terakhir ada termometer kristal cair. Nah, bentuknya seperti ini. Termometer kristal cair dapat berubah warna ketika terjadi perubahan suhu. Jadi kalau digunakan dia akan berubah warna. Nah, ini angka-angka skalanya. Apabila termometer ditempelkan pada kening, berarti bisa digunakan untuk mengukur suhu badan ya. Ditempelkan di kening. Oke, ditempelkan pada kening orang yang diukur, suhu tubuhnya salah satu kolom berubah warna, dan artinya suhu tubuh tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Nah, dia akan berubah warna jika ditempelkan, maka kolom berubah warna. Yang mana yang menyala, kolom mana yang berubah warna? Oke, apabila termometer ditempelkan pada kening orang yang diukur, suhu tubuhnya salah satu kolom berubah warna, dan artinya suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Nah, jadi dia berubah warna. Jika ditempelkan, maka suhu tubuh orang tersebut, misalnya tempelkan di kening nih, maka suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang ada pada kolom. Nah, oke. Di buku kalian ada juga jelas sekali tentang termometer ini. Nih. Nah, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah. Jadi warnanya dapat berubah jika suhu berubah, tergantung suhu badan. Ini tempelkan di badan, jadi kening. Nah, terdapat kristal cair yang warnanya, jadi berwarna dapat berubah jika suhu berubah. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Bisa kalian cari-cari di internet, apalagi kegunaannya. Dan itu tadi, sampai sini saja dulu hari ini. Kesimpulannya adalah suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Harus diingat, ini pengertian suhu. Kedua, ada 3 jenis termometer yang digunakan ya. Ada jet cair, ada termometer bimetal, dan kristal cair. Sekarang yang terkenal saat COVID adalah termometer inframerah ya. Termometer menggunakan laser. Nah, langsung diketahui apa itu, bagaimana itu, tolong kalian cari ya. Kalau kalian ingin tahu, kalian cari. Sama saja kegunaannya, dia mengukur suhu, namun secara digital ya. Ketika dilaserkan ke kepala kita sinarnya, langsung ada angkanya. Ya, yang sangat terkenal sekarang. Termometer tembak namanya. Oke, itu saja penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tanyakan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.